Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang protista. Langsung saja kita ikuti pembahasan sebagai berikut. Kata protista berasal dari kata protos dan kata sitos dalam bahasa Yunani. Kata protos memiliki arti pertama atau mula-mula. Sementara itu kata sitos memiliki arti membuat atau menyusun. Jadi secara harfiah, protista dapat berarti yang paling pertama, karena para ahli menduga merekalah makhluk hidup yang paling pertama ada di muka bumi ini. Para ahli memperkirakan protista sudah ada sejak sekitar 1 hingga 2 miliar tahun yang lalu, sebelum adanya organisme tingkat tinggi. Berikut ini adalah karakteristik protista. Karakteristik yang pertama dari kingdom protista adalah bersifat eukariotik, yaitu kelompok organisme yang sudah memiliki membran inti. Yang kedua, umumnya bersifat uniseluler, baik soliter maupun berkoloni, meskipun ada beberapa anggota yang bersifat multiseluler. Yang ketiga, bersifat autotrof karena memiliki klorofil, dan beberapa anggota yang lain bersifat heterotrof. Yang keempat, berukuran mikroskopis antara 5 mikrometer hingga 3 mm, maupun berukuran makroskopis hingga berukuran 60 meter bahkan lebih. Yang kelima, protista dapat bersifat motil. Ada juga di antara anggotanya yang memiliki pigmen. Yang keenam, respirasi secara aerob maupun secara anaerob. Yang ketujuh, kingdom protista ini hidup di tempat yang lembab, misalnya di tanah, air tawar, air laut maupun di lumpur. Yang kedelapan, cara reproduksi seksual dengan konjugasi, dan cara reproduksi aseksual bisa dengan pembelahan biner maupun dengan menggunakan spora. Yang kesembilan, cara hidup bisa hidup secara bebas maupun hidup bersimbiosis dengan organisme yang lain. Berikut ini adalah contoh organisme dari kelompok protista, misalnya Paramecium, Amoeba, Chlorella, dan Dictyostelium. Selanjutnya kita akan melihat klasifikasi protista. Protista dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga atau ganggang. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Protista mirip hewan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Rhizopoda, yaitu kelompok organisme yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Yang kedua adalah Flagellata, yaitu kelompok organisme yang bergerak dengan menggunakan flagel. Yang ketiga adalah Ciliata, yaitu kelompok organisme yang bergerak dengan menggunakan silia. Dan yang keempat adalah Sporozoa, yaitu kelompok protista mirip hewan atau protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan bisa membentuk spora. Protista mirip tumbuhan atau alga dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Chlorophyta atau alga hijau. Yang kedua adalah Rhodophyta atau alga merah. Yang ketiga adalah Phaeophyta atau alga coklat. Yang keempat adalah Chrysophyta atau alga keemasan. Yang kelima adalah Pyrophyta atau alga api. Yang keenam adalah Euglenophyta. Dan yang ketujuh adalah Bacillariophyta, misalnya adalah kelompok diatom. Protista mirip jamur dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Myxomycota yang disebut juga dengan jamur lendir plasmodial. Yang kedua adalah Acrasiomycota yang merupakan jamur lendir seluler. Dan yang ketiga adalah Oomycota atau jamur air. Pembahasan lebih detail dari setiap kelompok anggota protista ini akan disampaikan pada video-video selanjutnya.
Demikian pengantar materi tentang protista. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.